Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Alisa, STK 120026, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan materi bioteknologi hasil perikanan sebagai tugas midtest yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Jawiana Soikani Sofiani, SPDI MSI sebagai berikut. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan teknologi artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sejarah bioteknologi. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857. Setelah Louis Pasteur menentukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Ruang lingkup bioteknologi. Dalam bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologis molekul, dan rekayasa genetika. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Penerapan bioteknologi di bidang lingkungan yaitu pencemaran minyak di lautan dapat berasal dari ladang minyak, bawah tanah, operasi kapal tanker, perbaikan atau perawatan kapal, tangki bahan bakar, kecelakaan kapal tanker, dan limbah industri. Pencemaran minyak di laut dapat melibatkan ikan, kepiting, udang, dan terumbu karang menjadi mati. Penerapan bioteknologi di bidang kesehatan, misalnya pembuatan antibiotik, insulin sintetis, dan vaksin. Perkembangan dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik pensilin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Penerapan bioteknologi dalam pertanian melalui rekayasa genetika suatu tanaman dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut. Fermentasi pangan adalah aksi dari mikroorganisme atau enzim modifikasi bahan pangan. Jadi, modifikasi bahan pangan dikatakan fermentasi jika ada aktivitas mikroorganisme dan aktivitas enzim, sehingga enzim ini mengakibatkan modifikasi signifikan terhadap modifikasi bahan pangan. Sejarah fermentasi pangan. Fermentasi ada sejak 700 SM dari Israq, 6.000 SM pembuatan anggur, 5.000 SM pembuatan susu fermentasi. Contoh proses fermentasi yaitu tempe, terasi, denakoka, dan alkohol. Enzim adalah suatu katalis biologis yang mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut berubah atau berubah dalam proses tersebut. Pada hakikatnya, enzim dapat diproduksi secara komersial
dari sumber atau asal enzim, yaitu hasil ternak, tanaman, dan mikroba. Aplikasi enzim dalam industri pangan yaitu karbohidrat, protagase, lipase, glukosa, pekrinase, lipoksigenase, dan renin. Enzim dalam industri bakteri yaitu alfa amilase, beta amilase, protase, selulase, dan lipoeksinase. Dan enzim dalam industri susu. Aplikasi enzim dalam industri pangan yaitu produksi, ekstraksi bahan alami, rekombinasi dengan bioteknologi. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman, budidaya, dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Melalui rekayasa genetika, suatu tanaman dapat direkayasa agar dapat tahan terhadap serangan hama atau bahkan membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut. Itulah pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.